Aku dijadikan sebagai Khalilullah atau kekasih Allah, kata Nabi Ibrahim, itu disebabkan karena 3 perkara. Nih, disebabkan karena tiga perkara. Yang pertama, ikhtartu amarallahi ta'ala ala amri ghairiha. Itu yang pertama. Ikhtartu, aku memilih, aku lebih mendahulukan amarallahi ta'ala, urusan Allah subhanahu wa ta'ala, ala amri ghairihi, daripada urusan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuh Nabi Ibrahim sehingga bisa menjadi kekasihnya Allah, karena Nabi Ibrahim lebih mendahulukan urusan-urusan Allah subhanahu wa ta'ala daripada urusan-urusan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Haidir, beserta MC kita Al-Mukarram Bapak Tambab ya. Para jamaah sekalian, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di kajian rutinitas kita, Allah masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu masjid, dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian kitab Thalabil Ilminya kita, yaitu kitab Nashahul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan kelak di yaumil qiyamah nanti Allah memberikan ganjaran pahala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam mengerjakan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Nashahul Ibad, yang mana pada pagi hari ini sudah masuk kepada maqalah yang ke-11 pada bab sulasi atau bab yang ketiga.
Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, apa yang menjadi hajat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'na bihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah asyrata. Qila li Ibrahim alaihi salam bi ayyi syai'in ittakhadhaqallahu khalilan. Wal maqalatul hadiyah asyrata. Dan adapun maqalah yang ke-11, qila diriwayatkan li Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dalam maqalah yang ke-11 ini Pak, meriwayatkan atau menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa pertanyaannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Bi ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalilan. Bi ayyi syai'in, karena sebab apa? Ittakhazaqallahu, Allah menjadikan dirimu khalilan, seorang kekasih Allah. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya, sebab karena apa Nabi Ibrahim ini dijadikan kekasihnya Allah atau dijadikan khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim itu Pak, Bu, punya julukan namanya Khalilullah. Punya julukan namanya Khalilullah atau kekasih Allah. Nah pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad julukannya apa? Julukan, bukan panggilan. Kalau Nabi Ibrahim julukannya adalah Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad julukannya adalah Habibullah. Kalau Nabi Musa julukannya apa Pak? Waduh, kagak ada yang tahu ini. Nabi Musa julukannya adalah Kalimullah. Nabi Isa juga punya julukan namanya Ruhullah. Jadi 4 nabi ini punya julukan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini punya julukan Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad punya julukan Habibullah. Kalau Nabi Musa punya julukan Kalimullah. Kalau Nabi Isa punya julukan Ruhullah. Nabi Musa punya julukan Kalimullah. Kenapa? Karena pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu di Gunung Tur Sina, ketika Nabi Musa ingin melihat sosok Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya Musa, kamu tidak akan pernah kuat untuk melihatku. Benar, dibuktiin sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya baru cahayanya doang itu gunung Tursina hancur terbelah dua. Nabi Musa ada yang meriwayatkan pingsan sampai 40 tahun. Itu belum melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, hanya baru nurnya doang. Hanya baru cahayanya doang. Maka beliau diberi julukan adalah kalimullah karena pernah berdialog. Lalu kalau Nabi Isa kok bisa diberikan julukan ruhullah? Karena Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Lalu kemudian ibunya juga belum menikah, maka diberi julukan ruhullah. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad artinya sama, tetap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Ibrahim itu julukannya adalah Khalilullah. Sehingga ada yang bertanya alasannya apa? Kok sampai Nabi Ibrahim itu dijadikan Khalilullah atau kekasih Allah? Lalu Nabi Ibrahim di sini menjawab, qala, berkata Nabi Ibrahim, bisalah sati asya, aku dijadikan sebagai Khalilullah atau kekasih Allah, kata Nabi Ibrahim, itu disebabkan karena 3 perkara. Nih, disebabkan karena tiga perkara. Yang pertama, ikhtartu amarallahi ta'ala ala amri ghairiha. Itu yang pertama. Ikhtartu, aku memilih, aku lebih mendahulukan amarallahi ta'ala, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala amri ghairihi, daripada urusan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh Nabi Ibrahim sehingga bisa menjadi kekasihnya Allah, karena Nabi Ibrahim lebih mendahulukan urusan-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada urusan-urusan yang lain. Tuh begitu. Jadi selalu mendahulukan urusan Allah. Tuh Nabi Ibrahim selalu mengutamakan urusan Allah, selalu memprioritaskan urusan Allah. Kalau itu Pak Bu sudah tertanam di dalam diri kita, sudah tertanam di dalam hati kita, maka sudah masuk satu syarat kita bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira nih kayak begini nih, kita mendahulukan urusan Allah ketimbang yang lain, di dalam hati kita nih udah ada apa belum? Apa masih jauh? Sudah tertanam belum di dalam hati kita nih, lebih mengutamakan urusan Allah ketimbang urusan yang lain? Begitu. Jadi mendahulukan urusan Allah itu Pak, seumpamanya nih Bapak Ibu dagang. Nih, saya kasih contoh. Seumpamanya Bapak Ibu dagang. Nah, datang dah panggilan. Ya, Allah manggil. Pakai apa tuh kalau manggil Allah? Pakai azan. Ya, Allah manggil pakai azan. Ibu lagi pada dagang nih sama Bapak. Tiba-tiba Bapak Ibu pengen ke masjid atau pengen sholat, ada yang manggil juga. Siapa dia yang manggil? Pembeli. Nah, pertanyaannya kira-kira duluin mana? Coba duluin mana kira-kira? Nurutin panggilan Allah apa nurutin pembeli? Nurutin pembeli. Ya kapan lagi ada kesempatan, belum tentu ada lagi kan begitu. Sholat mah bisa gampang kan begitu. Kebanyakan kan yang kita lihat problematikanya begitu, ya kan? Kita udah mau sholat tiba-tiba ada yang beli, ngelayanin dulu, ya, ngelayanin pembeli dulu kan begitu, ya. Nah, kalau misalkan kita mendahulukan Allah ketimbang pembeli, padahal kan kalau kita mendahulukan, kita sholat terlebih dahulu, insya Allah nih pembeli juga nggak bakal kabur kalau kitanya ngomong, maaf Bu,
udah waktunya sholat, saya mau sholat dulu. Pasti akan dijaga nih pembeli, nggak bakal kabur sama Allah. Pasti dijaga. Iya. Lah bisa jadi kan kalau kita ngurusin pembeli dulu, lalu kemudian kita menyepelekan yang namanya sholat, otomatis kan kita memerduakan perintah Allah. Coba kalau kita mendahulukan sholat daripada kita melayani pembeli tersebut, Allah akan jaga nih pembeli. Yakin 100% saya. Akan dijaga nih pembeli, mungkin nanti akan ditambah lagi sama Allah. Begitu. Maka kalau kita pengen jadi kekasih Allah, ya syarat satunya itu harus lebih mengutamakan urusan Allah. Begitu. Maka ukuran standarnya di situ, Pak. Tuh. Di antara dua pilihan itu ukuran standarnya di situ. Ya kalau kita masih senang ngurusin panggilan pembeli sampai kita menomorduakan Allah, panggilan Allah, berarti kita belum masuk syarat menjadi kekasih Allah. Nah, di sini syarat menjadi kekasih Allah harus selalu mendahulukan urusan Allah. Syariat-syariat Allah tanpa harus mencederai syariat-syariat, hukum-hukum yang lain atau hubungan-hubungan yang lain. Kita punya tetangga, kita punya orang tua, kita punya anak, jangan sampai kita cederai. Ya. Walaupun kita mendahulukan urusan Allah. Sama, Pak. Kayak adab membaca Al-Qur'an. Sama. Kita ini lagi baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Kan belum selesai itu. Ya kan? Tiba-tiba ada telepon manggil. Lanjutin mengaji apa tuh ngangkat telepon? Pasti ngangkat telepon. Secara hukum adab, ketika kita lagi baca Al-Qur'an, lalu kemudian ada telepon manggil, ada WA masuk, kita tinggal belum selesai satu ayat, maka secara hukum adab kita terkena hukum haram. Haram hukumnya. Satu ayat aja kita belum beres baca. Tapi ketika ada panggilan telepon, kita lebih mengutamakan panggilan telepon ini, maka secara hukum adabnya haram nih kita jatuh hukumnya. Maka kalau kita mau ngangkat telepon, selesaikan dulu satu ayat. Minimal kita sebut Shadaqallahul Azim, kita tutup Quran baru kita angkat. Kenapa kok bisa kena hukum haram? Karena kan Quran ini kalamullah, firman Allah. Berarti kita udah menyepelekan yang namanya firman Allah atau kalam Allah tersebut dengan kita mengangkat telepon. Maka hukumnya bisa jadi haram secara hukum, secara adabnya. Kita sama saja sudah menyepelekan yang namanya Al-Qur'an. Begitu. Maka ketika kita mau menjadi kekasih Allah, ya kita juga jangan sampai mencederai urusan-urusan atau hubungan-hubungan sesama manusia. Karena kita juga punya hubungan dengan yang lain. Contoh kita mau sholat jamaah, lalu kemudian kita dipanggil sama orang tua. Pertanyaannya lebih duluin mana? Orang tua. Artinya walaupun kita mendahului orang tua, namun kita pun juga akan tetap menjalankan sholat. Kan kalau sholat jamaah mah hukumnya apa, Bu? Pak? Sunnah. Nah kalau dipanggil sama orang tua mah kan hukumnya wajib. Maka biar kagak terjadi mencederai salah satunya, ya kita ketika dipanggil orang tua, ya kita nyaut, kita ikutin orang tua. Jamaah mentar gampang. Yang penting satu, sholatnya jangan sampai kagak. Kalau gara-gara kita dipanggil orang tua, lalu kemudian urusan orang tua kita urusin sampai kita meninggalkan sholat, bukan berjamaahnya tapi sholatnya, itu sama saja kita sudah mencederai hubungan kita dengan Allah.
Maka agar balance, jangan sampai mencederai keduanya. Nah itulah ketika kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim yang pertama ini ya, menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah karena beliau lebih mengutamakan urusan-urusan kepada Allah daripada urusan-urusan yang lainnya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua apa? Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Wa mahtamamtu, dan saya tidak pernah khawatir. Saya tidak pernah merasa susah. Saya tidak pernah merasa sedih. Nih, sehingga Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Begitu. Bima, dengan apa-apa takaffalullah, yang Allah telah menjamin, li, kata Nabi Ibrahim, untukku. Jadi Nabi Ibrahim ini kagak pernah ngerasa khawatir, kagak pernah ngerasa sedih, kagak pernah ngerasa susah dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Apa? Rizki. Jadi di sini dikatakan tentang rezeki. Jadi pada hakikatnya rezeki ini kan memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, hakikatnya begitu. Sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita baru sebelum dilahirkan juga emang udah dicatat. Apa aja Pak yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu, rezeki. Kedua, jodoh. Ketiga, umur. Itu udah dijamin sama Allah. Maka ngapain kita mikirin? Ngapain kita susah-susah? Ngapain kita pakai sedih-sedih? Rezeki udah dijamin sama Allah. Ya kerja ya kerja. Tuh begitu. Kerja ya kerja aja, begitu. Ya. Jangan pernah merasa takut, kerja aja nggak apa-apa. Tapi niat kerja kita itu jangan dibilang nyari rezeki, jangan. Niatnya jangan bilang nyari rezeki, tapi niat ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki kan udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya belum dijamin, sudah dijamin, sudah ditangguh. Kecuali kitanya diem aja, kagak mau bergerak, nggak mau ngapa. Nah itu baru salah. Yang penting kita masih ada ikhtiar, masih ada kerja, mau pulang bawa duit kayak kagak kayak dapat pahala. Paling kalau kita pergi kerja pulang kagak bawa duit, dapat mah pahala cuman bini ngomel. Pasti itu. Bini marah-marah pasti. Mana ada kerja pulang kagak bawa duit. Lah kan pikiran perempuan mah begitu, Pak. Bener nggak? Asal laki keluar aja dikit pulang kerja, pasti dia pulang ditanyain, bawa duit. Kan begitu. Ya kan? Emang begitu kalau perempuan mah. Yang ada di pikirannya pasti setiap laki keluar apapun itu pulang pasti bawa duit. Padahal kita nggak perlu mikirin itu. Jadi kalau kita pengen menjadi kekasihnya Allah, jangan pernah sedih mikirin yang namanya rezeki, jangan. Karena rezeki mah udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usia di 4 bulan kandungan, salah satunya yang telah ditetapkan itu adalah rezeki. Nah, Nabi Ibrahim itu tidak pernah pusing urusan rezeki. Makanya kita kerja ya kerja aja. Jangan pernah diniatkan mencari rezeki. Namun kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah rezeki mah sudah diatur, sudah jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pusing-pusing, ya. Sesuatu yang sudah ditanggung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ya kerja semampunya. Yang penting tawakalnya digedein. Kerja semampunya. Yang penting tawakalnya dikuatkan. Karena kalau secara hukum aslinya, hukum aslinya kerja itu hukumnya sunnah. Tawakal yang wajib. Tapi di sini kita harus paham, kok kerja nyari rezeki hukumnya sunnah? Iya, aslinya sunnah hukumnya. Begitu.
Tawakal yang wajib. Lalu dari sunnah berubah menjadi wajib. Kok bisa jadi wajib? Iya, kalau kita sudah punya tanggungan. Contoh, kita harus nafkahin anak istri kita harus nyekolahin anak istri kita, maka hukum yang sunnah tersebut berubah menjadi wajib. Ada juga Bu, turun Pak, dari sunnah berubah jadi makruh. Apa? Kita udah banyak duit, kerja udah banyak duit, harta udah banyak, tapi masih pengen buka usaha. Akhirnya gara-gara usaha tersebut, ibadah kita jadi belang belentong kayak zebra. Begitu. Artinya ntar sholat, ntar kagak, ntar sholat enggak, begitu. Maka itu jadi makruh hukumnya. Tuh, jadi makruh. Nah, yang sunnah juga bisa jadi haram. Bukan pekerjaannya yang haram, bukan. Contoh begini, ini di Taman Royal banyak orang usaha yang kecil, begitu. Banyak usaha orang yang kecil, padang warungan kecil. Tiba-tiba Pak Haji, Pak Haji bikin usaha yang gede di dalam kampung itu, bikin usaha besar di dalam kampung itu. Akhirnya apa? Usaha yang kecil jadi bangkrut gara-gara usaha yang gede. Nah, ini bisa jadi haram hukumnya. Karena apa? Menyakiti. Maka kita kalau mau bikin usaha mikir-mikir dulu. Kalau memang pengen usahanya gede, ya bikinnya di pinggir jalan. Ya kita harus balance dong. Usaha kecil lawannya usaha kecil, usaha besar lawannya usaha besar. Jangan usaha besar lawan usaha kecil, habis diinjek-injek tuh yang kecil, bangkrut. Kan begitu. Itu kan mencederai hati manusia. Maka hukum sunnah ini berubah menjadi haram tuh. Maka kita harus tahu di situ, ya. Kita harus paham di situ, ya. Maka derajatnya itu akan menjadi wajib kalau misalkan kerja mencari rezeki. Jadi jangan pernah kita pusing mikirin yang namanya rezeki, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, sehingga Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau menjadi kekasih Allah. Lalu kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wama ta'syaitu wama tagoddaitu illa ma'ad dhaifi. Jadi yang ketiga, sehingga Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah adalah wama ta'syaitu, ya, dan tidaklah aku makan di waktu sore, tuh katanya. Dan tidaklah aku makan di waktu sore, wama tagoddaitu, dan tidaklah aku makan di waktu pagi. Jadi ini Nabi Ibrahim kagak pernah makan sore, kagak pernah makan pagi. Jadi Nabi mah kalau makan itu cuma dua kali, dua kali udah maksimal. Nah, kalau kita berapa kali? Pagi sarapan, ya kan, ntar nih habis kajian sarapan nih, bener gak? Sarapan, habis sarapan ntar jam 10 udah lapar lagi makan nasi. Ntar jam 12 atau jam 1 udah makan lagi nasi, ya, makan siang, terus makan sore sama makan malam berapa kali tuh? Waduh, kayaknya jauh banget kita ya jadi kekasih Allah. Belum kopinya, belum cemil-cemilannya. Jadi Nabi itu minimal maksimal makan cuma dua kali, begitu. Nah, Nabi Ibrahim ini nggak bakalan makan pagi, kagak bakalan makan sore, kecuali tuh kata Nabi Ibrahim, apa kecualinya? Ma'ad dhaifi, bersama tamu. Nabi Ibrahim kagak bakalan makan kalau kagak sama tamu. Tuh, maka Nabi Ibrahim wajar menjadi kekasih Allah. Lah kalau kita makan terbalik, ada tamu kita lagi makan, bilangin Oma saya lagi makan, ntar aja dulu masuknya atau dulu pulang. Boro-boro tuh tamu ditawarin sini makan bareng kalau kita lagi makan. Ada kayak begitu kira-kira? Banyak. Ada aja kan alasannya pasti kalau lagi makan. Ayat deh mau makan, tamu lagi datang. Nah, kalau Nabi Ibrahim kagak begitu. Nabi Ibrahim tuh makan pagi kagak mau, makan sore kagak mau, kalau kagak bareng-bareng sama tamu. Bahkan Nabi Ibrahim
Ketika dia tidak ada tamu, ketika beliau tidak ada tamu, di sini dikatakan, diriwayatkan annahu alaihim musallam, ya, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kana yamsi, beliau itu berjalan. Ketika tidak ada tamu yang datang ke rumahnya untuk diajak makan, beliau keluar rumah, beliau berjalan. Kana yamsi, beliau berjalan mailan, 1 mil. Nah 1 mil itu berarti berapa meter ya? Dari sini sampai Jakarta tuh 1 mil. Tuh Nabi Ibrahim pengen ngajak orang makan aja jalan 1 mil dari sini sampai Jakarta. Lah kalau kita boro-boro begitu, ya kan? Lo kita mau boro-boro. Tuh Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim keluar dari rumah jalan 1 mil, bahkan bukan hanya 1 mil, au mailaini, atau 2 mil. Nabi Ibrahim tuh untuk apa? Lito labi man, untuk mencari orang ya'kulu ma'ahu alaihi salam, untuk makan bersama Nabi Ibrahim. Coba itu, ya kan? Buat makan aja Nabi Ibrahim sampai nyari orang sejauh begitu. Ya kalau kita mah, masya Allah, mungkin banyakan kita umpetin ya kali, kan begitu, ya kan? Ya. Ada tamu datang, kita mau makan, mungkin kita suruh pulang kali, ya kan? Aduh, udah kapan pulangnya ini? Saya mau buat makan, udah lapar, kan begitu. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Kalau Nabi Ibrahim malah mencari. Kalau memang tidak ada yang datang ke rumah beliau, tuh malah beliau yang mencari dan berjalan sejauh itu hanya untuk ngajak orang makan bareng. Maka wajar kalau Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memang mendapatkan ujian yang amat sangat berat, ya. Dan memang Nabi Ibrahim ini adalah seorang hamba yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau pun juga rela mengorbankan anaknya. Itu Nabi Ibrahim, ya. Namun ada sebuah riwayat pula yang mengatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Nabi Ibrahim dulu itu, Pak, beliau itu adalah orang kaya ternyata. Jadi di dalam riwayat kitab Riyadhus Shalihin, ya, Nabi Ibrahim ini adalah orang kaya, amat sangat kaya. Kok bisa? Iya, kekayaan beliau ini, ya, sebelum beliau ini menikah adalah dari orang tuanya. Karena orang tuanya adalah kan pedagang patung. Kan zaman dulu kan patung berhala dijualin. Nah, jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah pedagang patung. Ya, patung berhala tuh bapaknya Nabi Ibrahim. Iya, jualan Tuhan. Bukan Tuhan kita, patung ya pokoknya. Jualan berhala tuh, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kaya, Pak. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini sebelum menyembelih anaknya itu ada asbabul hurujnya itu. Ada sejarah atau ceritanya. Begitu. Sebelum Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Jadi waktu dulu Nabi Ibrahim kaya, saking kayanya setiap tahun itu beliau pasti berkorban. Padahal syariat korban belum ada, bukan buat berkorban tapi buat sesembahan. Itu bapaknya Nabi Ibrahim itu. Bukan 1 ekor, bukan 2 ekor, bahkan ratusan ekor. Kambing, onta, sapi tuh dipotong tuh, ya. Lalu saking hebatnya beliau begitu dengan orang tuanya, kan banyak orang yang gundam. Gundam itu berarti muji-muji. Ya namanya manusia makan pasti ada keplesetnya. Ketika waktu Nabi Ibrahim itu dipuji-puji, lalu kemudian ngomong, jangankan sapi, jangankan kambing, jangankan onta, kalau saya punya anak saya pun akan aku sembelih. Begitu ngomongnya. Tuh, maka disitulah asbabul hurujnya. Ceritanya tuh begitu. Jadi ada bahasa dulu. Begitu riwayatnya. Ada ucapan dulu. Jangankan kambing, jangankan onta, jangankan sapi.
Kalau aku punya anak, itu kan namanya manusia lagi kepleset. Paham gak manusia lagi kepleset? Iya, dia lagi sombong begitu. Jangankan kambing, jangankan onta, jangankan sapi. Kalau saya punya anak, anak pun bisa saya sembelih. Begitu. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun punya anak. Lagi lucu-lucunya. Ya bener, dipinta sama Allah. Begitu tuh. Ya kan? Diambil dia tuh sama Allah, dipinta sama Allah, ditagih janjinya. Begitu. Ya memang ujian Nabi ya begitu. Ya kan? Itu asbabul khurujnya begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim disembelih, cuma karena keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan domba. Ya mungkin kalau misalkan itu kagak diganti sama Allah, sampai sekarang kita korbannya orang. Ya kan? Lah kita korbannya orang, kalau kagak diganti sama domba, alhamdulillah itu diganti sama kambing gibas. Makanya kita sekarang boleh kalau korban pakai kambing. Masya Allah ya, saya ngebayangin itu kalau dulu Nabi Ismail bener kagak dirubah sama Allah jadi domba atau jadi gibas, elok kita tiap tahun lebaran haji, ya kan, nyembeli orang. Saya kagak ngebayang itu, kagak ngebayang saya, bener, saya tidak ngebayang. Nah itulah ya, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya Allah. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah makan siang, tidak pernah makan sore, tidak pernah makan pagi selain bersama tamu. Itulah kehebatan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Jadi kalau kita pengen menjadi Khalilullah, kalau kita pengen menjadi kekasih Allah, 3 syarat ini harus kita penuhi. Ya, kalau kita bisa menunaikan 3 syarat seperti ini, insya Allah kita bisa menjadi kekasih Allah. Mungkin kalau jadi Nabi mah nggak mungkin dah, ya. Tapi kalau jadi kekasih Allah mah boleh dan bisa. Kalau jadi Nabi udah nggak bisa, karena udah bukan zamannya. Tapi kalau jadi kekasih Allah mah bisa, begitu. Ya. Baik, selesai itu makalah yang ke-11. Saya lanjutkan. Wal maqalatu saniyah asyrota. Dan makalah yang ke-12, an ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah. Jadi hukama ini adalah ahli hikmah, ulama yang ahli hikmah. Ya, kita jangan juga kadang-kadang mendengar ahli hikmah ini kita berpikirnya beda. Orang yang ahli hikmah berarti bisa ngobatin, bisa nyantet, bisa begini, bisa begitu. Bukan. Jadi ahli hikmah di sini adalah orang yang hatinya ini udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan at-tiba'il qulub. Jadi at-tiba ini artinya itu adalah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tuh hatinya. Ya. Jadi kata sebagian ulama ahli hikmah ini mengatakan salah satu asya'a. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama apa? Tufarrijul gososo, ya. Tufarrijul gososo, yang bisa menghilangkan segala macam kesedihan. Jadi kata ahli hikmah ini ada 3 perkara yang bisa menghilangkan segala kesedihan macam yang ada di hati kita. Ya. Yang pertama apa? Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah apa yang ada di dalam hati kita, apapun kegundahan yang ada di dalam hati kita, kesedihan yang ada di hati kita, insya Allah akan hilang. Dengan sekejap tuh hilang pasti. Begitu. Akan hilang dengan sekejap. Mengapa? Bi ayyi sighatin, ya. Bi ayyi sighatin ka'anna yaqula kasiron. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita berzikir kepada Allah, itu ada satu kalimat yang harus kita ucap, yang benar-benar harus kita tanamkan di dalam hati kita agar sinkron dalam ucapan kita
pikiran kita dengan hati kita. Apa itu lafaznya? La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah zikir yang dapat menghilangkan rasa gundah kita, rasa susah kita, rasa sedih kita yang ada di dalam hati. Karena saya jamin semua manusia di dalam hatinya pasti punya rasa gundah, punya rasa sedih di dalam hati. Maka kalau kita lagi sedih begitu Pak Bu, kita banyakin baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namun bacanya dengan penuh kehusuan. Maka berdoa dengan bermunajat itu beda. Jangan disamakan kita berdoa dengan munajat sama. Kalau berdoa sebatas kita yang namanya meminta. Tapi kalau bermunajat lebih dari berdoa. Yang dikatakan lebih dari berdoa begitu, itu apa? Contoh, sampai kita itu benar-benar yang namanya merasakan keluhan yang ada di dalam hati kita. Mungkin sampai kita berlinang air mata. Ya kalau berdoa kayak tadi kita sholat itu namanya berdoa. Tapi kalau berbeda dengan bermunajat. Kalau bermunajat itu benar-benar kita di sini nih harus bil munajati, bermunajat. Ya. Benar-benar itu harus mendawami apa yang benar-benar memang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan kalau kita bermunajat itu kan dianjurkannya di waktu malam hari atau di waktu sebelum subuh. Kenapa? Karena disitulah apa yang kita minta mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini kata ahlul hikmah adalah ketika kita ingin menghilangkan kesedihan di dalam hati kita, menghilangkan kegundahan di dalam hati kita, maka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Apalagi kalau kita bacanya benar-benar khusyuk, la ilaha illallah. Jadi pala kita ini goyang. La ilaha illallah. Balik lagi. La ilaha illallah. Tuh. Itu nanti tuh akan kebayang sendiri. Itu kalau secara ngikutin zikir thariqah, qadariyah, naqsabandiyah, tuh goyangnya begitu tuh palanya. La ilaha illallah. Balik lagi ke depan. Jadi dari sini ke hati gitu biar nyambung gitu. Tuh munajatnya kalau berdoanya atau berzikirnya ya qadariyah, naqsabandiyah tuh begitu. Ya, maka kata ahli hikmah untuk menghilangkan kesedihan itu kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjut apa terus ini? Hah? 10 menit. Ya. Lalu kemudian yang kedua apa? Kata ahlul hikmah, ya, dari 3 perkara, yang pertama adalah zikrullah, yang kedua waliqai auliya'ah. Waliqai auliya'ah, selalu mendekatkan diri kita kepada aulia atau orang-orang yang baik atau orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang pintar. Yang dimaksud aulia itu adalah minal ulama wassolihina. Ya, kita harus dekat kepada ulama, kepada orang-orang soleh. Maka kalau hati kita pengen selalu dibikin riang, selalu dibikin enak hidupnya, maka jangan pernah jauh-jauh sama ulama. Kalau kita jauh sama ulama, waduh udah jauh banget dah sama surga. Begitu. Karena apa? Al ulama warisatul anbiya. Karena ulama itu ilmunya adalah pewaris para nabi. Maka kalau kita dekat sama ulama, hidup kita juga bakal baik. Hidup kita juga bakal enak kalau dekat sama ulama.
Begitu. Ya kalau kita dekatnya sama preman, ya bakalan jadi preman. Tapi kalau dekatnya sama ulama, insya Allah kita kebagian baik tuh. Ya. Maka jangan sampai kita jauh-jauh dari ulama. Begitu. Kalau kita jauh dari ulama, maka hidup kita tidak akan pernah bisa senang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya meriwayatkan, ya, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin hijjatahu. Jadi kata baginda Rasul, barang siapa orang, ya, yang datang ke majelis ulama atau ke masjid, namun dia punya niatnya itu tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, maka orang tersebut, kata baginda Rasul, itu sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Itu cuma deket doang sama ulama, duduk manis begini, ngaji bareng sama ulama, udah dapet pahala haji yang sempurna. Hajinya belum, tapi pahalanya udah dapet. Enak nggak tuh? Oh iya, makanya jangan pada malas ngajinya, datang sama ulamanya, jangan pernah jauh-jauh. Jadi kalau dekat sama ulama tuh dapat pahala haji yang sempurna. Coba itu. Lah kita ibadah haji aja belum tentu mabrur. Ya kan, kita berangkat ke Mekah, pulang belum tentu mabrur. Yang ada bukan mabrur, kabur. Iya, mabur. Kenapa? Orang ibadah haji pulang ke rumah, kalau memang perilakunya sama sebelum dia berangkat haji, berarti tandanya itu nggak mabrur ibadahnya, tapi kabur. Namun kalau orang ibadah haji dia nyampe pulang ke Indonesia lalu berubah dari perilaku yang sebelumnya, berarti itu ibadahnya mabrur, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi gampang caranya. Kita belum punya rezeki, ya udah kita ngikut banyak ngaji aja. Kita banyak duduk sama para ulama, sama orang-orang soleh. Itu juga udah dapat pahalanya. Jelas lagi, dijamin sama Allah pahalanya itu, ya kan? Ya, karena Rasul yang ngomong, jadi saya berani bilang jelas. Kalau Rasul bukan yang ngomong, saya nggak berani. Karena ini hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari wal Muslim. Maka saya berani 100% jamin benar. Ketika kita banyak duduk di majelis, niatan kita cuma nuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, maka dijamin sama Allah sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Coba itu, kurang enak bagaimana lagi tuh, ya kan? Maka mulai saat ini nih harus rajin lagi ngajinya, ya. Di mana ada pengajian, datang ikut nimbrung ngaji. Yang cuma duduk doang sih udah dapat pahala haji. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin pun juga mengatakan, ya, orang yang duduk doang di majelis ilmu, dia kagak nyoret, dia kagak ngapa, bahkan dia cuma duduk, palanya doyong ke bawah sambil tidur, begitu, itu udah dapat pahala 1000, bagaikan pahala kita sholat sunnah 1000 rakaat pahalanya. Tuh di Riyadhus Shalihin tuh, kita cuma duduk doang begini nih, itu kita udah dapetin pahala sama orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Lah mendingan duduk daripada sholat tunggang-tungging begel. Ya kan? Lebih milih mana tuh? Coba itu. Kurang enak bagaimana ngaji? Kayak begini nih, ntar pagi tinggal makan, habis makan sarapan pulang, ya kan, berangkat kerja. Ini Sabtu ya, ada yang libur, tidur. Ngapain lagi? Ya kan, hidup ngapain di bawah puyang, kan begitu, bener nggak? Ya begitu. Maka rajin ngaji, di mana ada majelis ilmu, datang ngaji, karena sudah mendapatkan pahala. Lalu kemudian yang ketiga, yang dapat menghilangkan segala kesedihan yang ada di dalam hati kita, wa kalamul hukamai, dan mendengarkan kalam-kalam atau omongan-omongan para ahli hikmah, mendengarkan kalam ahli hikmah, nasihat-nasihat ahli hikmah. Apapun yang diucapkan kita dengerin, apapun yang dibicarakan kita dengerin,
kita dengarkan nasihat-nasihat ahli hikmah, begitu. Karena pasti seorang yang begitu ya dulu ala khairid dunia wal akhirah, akan membawa kita kepada urusan-urusan dunia selamat, di akhirat juga selamat. Maka saya katakan jangan pernah jauh dari ulama, biar dunia akhirat kita selamat. Wallahu a'lamu bishawab.